Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Medita, perwakilan dari kelompok 6. Nah, pada tugas kali ini, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit asfiksia. Nah, adapun tugas kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pada keperawatan anak oleh dosen mata kuliah saya yaitu Ibu Nur Sriana. Nah, baik selanjutnya yang pertama yang perlu kita bahas yaitu terkait dengan laporan pendahuluan pada asfiksia. Nah, apa sih sebenarnya asfiksia itu? Asfiksia itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan bayi tidak menangis setelah lahir yang tidak bernafas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O2 dan makin meningkatkan CO2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Itu menurut Loyolanda pada tahun 2021. Nah, pengertian lain terkait asfiksia yaitu asfiksia neonatorum merupakan suatu kondisi di mana bayi tidak dapat bernafas spontan dan teratur setelah lahir, dikarenakan oleh berkurangnya pasokan oksigen pada sel dan jaringan janin dalam uterus, sehingga mengakibatkan tinggi angka kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya asfiksia neonatorum dapat juga diartikan sebagai kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur, sehingga menimbulkan gangguan lebih lanjut yang ditandai dengan hipoksemia atau penurunan pH CO2, hiperkarbia atau peningkatan pH CO2, dan asidosis atau penurunan pH 7 yang mempengaruhi seluruh metabolisme tubuhnya. Nah, adapun patofisiologi dari asfiksia itu sendiri yaitu asfiksia ringan yang terjadi dimulai dengan suatu periode apnoe yang disertai dengan penurunan frekuensi jantung. Nah, selanjutnya bayi akan menunjukkan usaha nafas yang kemudian akan diikuti dengan pernapasan teratur. Pada asfiksia sedang dan berat, usaha nafas tidak tampak sehingga bayi berada pada periode apnoe kedua dan ditemukan pula brakikardi dan penurunan tekanan darah. Nah, di samping perubahan klinis juga terjadi gangguan metabolisme dan keseimbangan asam dan basa pada neonatus. Nah, pada tingkat awal menimbulkan asidosis respiratorik. Bila gangguan berlanjut, maka akan terjadi metabolisme anaerob yang berupa glikolisis glikogen tubuh, sehingga glikogen tubuh pada hati dan jantung itu berkurang. Nah, akibat hilangnya glikogen ini yang terjadi pada kardiovaskuler akan menyebabkan gangguan fungsi jantung. Nah, pada paru terjadi pengisian udara pada alveoli yang tidak adekuat sehingga menyebabkan resistensi pembuluh darah paru. Nah, sedangkan di otak akan terjadi kerusakan sel otak yang dimana hal ini dapat menimbulkan kematian atau gejala sisa pada kehidupan bayi selanjutnya. Nah, selanjutnya etiologi atau penyebab asfiksia itu sendiri yang pertama yaitu bisa disebabkan oleh faktor ibu seperti hipoksia ibu dan gangguan aliran darah fetus. Untuk faktor plasenta seperti abrosio plasenta dan solusio plasenta. Nah, untuk faktor fetusnya seperti tali pusat menumbung atau lilitan tali pusat. Nah, untuk faktor selanjutnya itu bisa ditimbulkan karena faktor lama persalinan, seperti persalinan yang lama, kelainan letak, dan operasi sesar. Ada juga faktor neonatus, seperti anestesi atau analgetik, trauma lahir, dan kelainan kongenital. Dan adapun faktor lain penyebab asfiksia itu bisa disebabkan oleh riwayat antepartum yang meliputi ketebalan pecah dini, kehamilan postpartum, hipertensi, ekslampsia dan preeklamsia, dan cacat bawaan janin. Nah, apa saja komplikasi yang dapat disebabkan oleh asfiksia itu? Ada empat komplikasi yang dapat disebabkan oleh asfiksia. Yang pertama yaitu pada otak. Pada otak bisa terjadi edema otak dan pendarahan otak. Nah, sedangkan pada jantung dan paru bisa menimbulkan hipertensi pulmonal persisten pada neonatus, perdarahan paru, serta edema paru.
Untuk ginjal dapat menimbulkan tubular nekrosis akut dan juga dapat menimbulkan hiperbilirubinemia. Adapun manifestasi klinik dari asfiksia itu yaitu diagnosa bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum dapat dilakukan dengan menetapkan nilai APGAR atau apprehension, pulse, grimace, activity, dan respiration. Nah, penilaian asfiksia neonatorum ini menggunakan skor APGAR yang ditentukan sehingga penata kelaksanaan pada bayi dapat disesuaikan dengan keadaan bayi. Adapun klasifikasi untuk nilai APGAR yaitu untuk asfiksia berat, maka nilai APGAR-nya yaitu 0 sampai 3. Asfiksia ringan sedang, nilai APGAR-nya 4 sampai 6. Bayi normal atau sedikit asfiksia, nilainya 7 sampai 9 dan untuk bayi normal dengan nilai APGAR 10. Nah, diagnosa keperawatan atau masalah yang lazim muncul pada bayi dengan diagnosa asfiksia yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas, yang kedua gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan aliran darah ke alveoli, alveolar edema dan alveoli perfusi. Yang ketiga yaitu risiko ketidakseimbangan suhu tubuh, keempat risiko sindrom kematian bayi mendadak berhubungan dengan prematuritas organ, dan yang kelima yaitu risiko cedera berhubungan dengan hipoksia jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan dengan pasien dengan penyakit asfiksia. Di sini pengkajiannya yaitu kita lihat dulu identitas dari pasien. Nama yaitu bayi Nyonya R, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir yaitu Bekasi 1 April 2021, nama ayah Tuan S dan nama ibu Nyonya R. Pekerjaan ayah karyawan swasta, pendidikan ayah SMA sederajat, dan pekerjaan ibu IRT, pendidikan ibu SMP sederajat, alamat dan nomor telepon, Perum Persona Gading Blok 2 nomor 23. Suku Jawa, agama Islam, diagnosa medis, asfiksia neonatorum. Nah, status kesehatan saat ini yaitu keluhan utama bayi tampak sesak. Keluhan tambahannya anak lemah dan akral teraba dingin. Untuk riwayat kehamilan dan persalinan, yang pertama yaitu pada riwayat prenatal, jumlah kunjungan, nah Nyonya R mengatakan bahwa ia rutin memeriksakan kandungannya ke bidan terhitung lebih dari 4 kali. Nah, yang memeriksa Nyonya R yaitu seorang bidan, dan penkes yang didapat, Nyonya R mengatakan tidak diajarkan apa-apa. Untuk HPHT-nya yaitu 16 Agustus 2020, kenaikan berat badan selama lahir yaitu 7 kg. Komplikasi kehamilan, ibu mengatakan tidak ada komplikasi selama kehamilan. Untuk komplikasi obat juga tidak ada. Obat-obatan yang didapat, Nyonya R mengatakan lupa bahwa obat apa yang pernah didapatkan dahulu. Untuk riwayat hospitalisasi tidak ada. Untuk golongan darah, Nyonya R mengatakan dia tidak tahu apa golongan darahnya, dan untuk pemeriksaan kehamilan yaitu dengan menggunakan USG saat umur kehamilannya 8 bulan. Nah, selanjutnya untuk riwayat kehamilan natal, yang pertama yaitu awal persalinan 1 April 2021, lama persalinan 8 jam, untuk komplikasi persalinan tidak ada. Terapi yang diberikan yaitu injeksi oksitosin 10 UIM, dan cara melahirkannya itu dengan operasi section sesar. Tempat melahirkan yaitu rumah bersalin. Nah, untuk riwayat kehamilan postnatal, usaha nafasnya dengan bantuan, kebutuhan resusitasi yaitu ibu mengatakan saat bayi baru lahir dia tidak segera menangis, sehingga dilakukan hisap blender dan pemberian oksigen. Nah, obat yang diberikan pada saat lahir yaitu vitamin K, interaksi orang tua dengan bayi ada, dan trauma lahir tidak ada, keluarnya urin atau BAB ada. Untuk pemeriksaan fisik, untuk keadaan umumnya lemah, kesadarannya apatis, dan tanda-tanda vital, nadi 146 kali per menit, RR 42 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Berat badan saat lahir yaitu 3.000 gram, dan saat ini juga tetap.
Panjang badannya itu 49 cm dan saat ini juga tetap, sedangkan lingkar kepala saat lahir 34 cm, sedangkan saat ini sudah berubah menjadi 36 cm. Pengkajian pertama yang dilakukan yaitu pada bagian kepala atau leher. Frontal anterior itu lunak, sutura sagittalis tepat menyatu, gambaran wajah simetris dan kulit wajah tampak pucat. Molding tidak terdapat caput succudenum dan cephalometatom. Mata terdapat sekret, sklera jernih, konjungtiva agak pucat, dan sudah dapat membuka secara sempurna. Untuk THT, telinganya normal dan bersih, hidung simetris, sudah dapat bernapas dengan baik, dan palatum normal. Untuk abdomen, lunak, lingkar perut 33 cm, dan liver kurang dari 2 cm. Untuk toraks atau dada, simetris, terdapat retraksi derajat 1 dan klavikulanya normal. Untuk pengkajian pada paru-paru, suara nafas sama antara paru kanan dan kiri, tampak bersih, tidak terdengar ronhi, crouthless, maupun wheezing. Bunyi napas terdengar di semua lapang paru dan respirasi spontan, yaitu 42 kali per menit. Untuk jantung, NSR sama dengan 146 kali per menit, dan untuk ekstremitas, terdapat kelemahan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk umbilikus sudah lepas, untuk genital, testis sudah turun ke skrotum dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Anus ada, mekonium sudah keluar. Untuk spina bifida tidak ada. Untuk warna kulit, putih kemerahan dan turgor kulit itu baik, elastis, serta lapisan subkutannya tipis. Selanjutnya masuk ke analisa data. Nah, pada analisa data, data subjektif, ibu mengatakan bayinya hanya diam saja, tidak seperti bayi lain yang menangis secara keras. Untuk data objektifnya, hasil CT scan terdapat perdarahan subdural minimal di occipital dan terlihat tidak menangis, warna kulit sianosis, adapun TTV-nya yaitu nadi 146 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius dan respiratori 42 kali per menit. Untuk etiologinya yaitu perdarahan intracerebral dan masalah yang dapat diangkat yaitu gangguan pertukaran gas. Selanjutnya untuk data subjektif yang kedua, ibu mengatakan tangan dan kaki bayinya masih belum kuat untuk gerak sendiri. Nah, untuk data objektifnya, pasien mengatakan fisioterapi general meliputi exercise dan oral fisioterapi. Nah, untuk etiologinya yaitu penurunan fungsi motorik, masalah yang dapat diangkat yaitu hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya yaitu untuk data subjektif yang ketiga, ibu mengatakan, aduh gimana ini ya, bingung, dalam keadaan bingung. Nah, untuk data objektif, ibu tampak cemas dan selalu mendampingi bayinya. Ibu tampak menghindar dan menunduk saat didekati, kondisi umum gelisah, ekspresi sedih, dan mata sembab. Adapun etiologinya itu defisit pengetahuan dan dapat diangkat masalah yaitu resiko shock. Selanjutnya masuk di intervensi keperawatan. Nama bayi Nyonya R dan nomor rekam mediknya itu 568542. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis. Adapun outcome-nya, yang pertama itu respiratory status atau gas exchange, yang kedua respiratory status atau ventilation, dan vital sign status. Dengan kriteria hasil yaitu yang pertama mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, yang kedua memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernapasan, yang ketiga mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sianosis dan dyspnea atau mampu mengeluarkan sputum. Untuk intervensinya, yang pertama yaitu menggunakan airway management. Yang pertama, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang kedua, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Dan yang ketiga, monitor respirasi dan status oksigen. Yang kedua, bisa digunakan respiratory monitoring.
yaitu langkah-langkahnya yang pertama monitor suara nafas, monitor kelelahan otot diafragma, auskultasi suara nafas, dan yang terakhir auskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk diagnosa yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa otot. Nah, yang pertama yaitu untuk outcome-nya joint movement atau aktif, yang kedua mobility level, yang ketiga self-care, dan yang keempat yaitu transfer performance. Dengan kriteria hasil, klien meningkat dalam aktivitas fisik. Yang kedua, mengerti tujuan dan peningkatan mobilitas. Yang ketiga, menyebalisasikan perasaan dan meningkatkan kekuatan serta kemampuan berpindah. Yang keempat, memperagakan penggunaan alat. Dan yang kelima yaitu bantu mobilisasi. Adapun intervensi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, exercise terapi atau ambulation. Yang pertama, konsultasi dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi. Dan yang terakhir yaitu bantu penuhi kebutuhan ADLS pasien. Next ke diagnosa yang ketiga yaitu risiko shock berhubungan dengan defisit pengetahuan. Adapun outcome-nya yaitu shock prevention dan shock management dengan kriteria hasil. Nadi dalam batas yang diharapkan, irama jantung dalam batas yang diharapkan, frekuensi napas dalam batas yang diharapkan. Adapun intervensinya yaitu yang pertama shock prevention, monitor suhu dan pernapasan, monitor tanda awal shock, tempatkan pasien pada posisi supine atau kaki elevasi untuk peningkatan preload dengan tepat. Selanjutnya masuk di implementasi keperawatan. Untuk implementasi keperawatan pada diagnosa yang pertama yaitu memonitor respirasi dan status oksigen, mengauskultasi suara napas, mengauskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui hasilnya, dan yang terakhir melakukan fisioterapi dada jika perlu. Adapun evaluasinya, subjeknya, ibu mengatakan bayinya masih lemah, belum dapat menangis seperti bayi pada umumnya, dan belum dapat menyusui. Objektifnya, yang pertama kondisi umum lemah, warna kulit sianosis, ketiga respirasi normal, dan TTV nadi 138 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan respirasi 54 kali per menit. Adapun asesmennya yaitu masalah belum teratasi, sehingga planningnya yaitu lanjutkan intervensi. Nah, untuk implementasi diagnosa kedua, yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa, yang pertama, mengkonsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mendampingi dan bantu pasien saat mobilisasi. Yang ketiga, membantu penuhi kebutuhan ADLS pasien. Adapun evaluasinya, subjek ibu mengatakan kedua tangan dan kaki bayinya masih sangat lemah, padahal sudah dilatih. Objektifnya yang pertama, kondisi umum lemah. Kedua, kekuatan otot pasien masih sangat lemah dan roomnya terbatas. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi sehingga planningnya yaitu lanjutkan intervensi. Nah, untuk implementasi pada diagnosa ketiga terkait resiko shock berhubungan dengan defisit pengetahuan, yang pertama, memonitor suhu dan pernapasan. Yang kedua, memonitor tanda awal shock. Ketiga, menempatkan pasien pada posisi supine, kaki elevasi untuk peningkatan preload dengan tepat. Subjeknya yaitu, untuk evaluasinya, ibu mengatakan, saya bingung harus bagaimana. Adapun objeknya, kondisi umum gelisah, asesmen masalah teratasi, dan untuk planningnya yaitu hentikan intervensi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait asuhan keperawatan pada bayi Nyonya R dengan diagnosa penyakit asfiksia neonatorum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.